BMKG siap bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir pantai untuk melakukan upaya mitigasi ini. Kita siap memberikan sosialisasi, kita siap merancang sebuah peringatan dini yang handal, kita siap mendeploy peralatan diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami, dan kita siap mengedukasi semua BPBD dan masyarakat pesisir selatan Jawa, Mbak. BMKG dan BPBD tentukan titik early warning system tsunami di Manado. Wali Kota Manado Andre Anggo menerima kunjungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan BMKG Provinsi Sulu di Surang Renggejanya pada Selasa. Kehadiran BPBD Provinsi Sulu dan BMKG ini dalam rangka mengkoordinasikan sekaligus membahas penentuan titik lokasi early warning system atau EWS tsunami di Manado. Dalam pertemuan ini dibicarakan beberapa hal dalam berkaitan dengan bagaimana memahami peringatan dini tsunami, ujar Andre. Sejumlah lokasi yang akan dipasang sirene antara lain Pelabuhan Manado ITC, Marina atau Blue Eventer, kawasan Bengamas, Manado Trade Center, Hotel Leon, dan Jendela Indonesia Bahumel, serta lokasi lainnya. Diharapkan Teluk Manado bisa terjangkau dengan sistem sirene ini yang beroperasi dengan listrik sendiri, begitulah ujarnya. Dari pihak BMKG menyebutkan semua dilakukan secara gratis baik teknis maupun sistem pengoperasiannya termasuk daftar lokasi meter race untuk wilayah kota Manado. Satu berharap hal ini harus disosialisasikan agar masyarakat Manado bisa tahu adanya sistem dan sirene peringatan dini tsunami ini, ujar Andre. Manado sempat dihantam ombak tinggi pesisir banjirop. Ombak besar setinggi hampir 5 meter dari perairan Teluk Manado merap ke kawasan Bengamas, Kota Manado, Sulawesi Utara atau surut pada Selasa. Akibatnya kawasan Bengamas dilanda banjir rob setinggi 15 cm. Sejumlah lokasi di Bengamas, Manado ditutup usai ombak besar menghantam deras pesisir berkaitan turut terendam, sehingga beberapa kendaraan terjebak air pasang. Kepala BPBD Manado, Penter Eman, membenarkan bahwa banjir di kawasan Bengamas bermula dari hantaman ombak yang tergolong besar. Air pasang dari laut itu lantas mengenangi sejumlah titik. Kita tidak bisa pastikan di dalam Montos, tapi ada air pasang yang naik hingga diperkirakan sekitar kawasan di bibir pantai. Jadi untuk gelombang yang memecah diperkirakan itu betul, kata Peter ketika diminta konfirmasi Selasa dikutip detik.com. Menurut Peter, ketinggian air yang merendam kawasan Bengamas cenderung bervariasi. BPBD masih mendata dampak data air pasang tersebut. Kalau diperkirakan sekitar 10-15 cm, kalau ombak melewati tanggul pasti besar. Kalau air tergenang 10-15 cm, itulah ujarnya. Sejauh ini BPBD Manado belum mendapat laporan tentang korban jiwa akibat air pasang, akan tetapi dia tetap mengimbau masyarakat dan pelaku usaha terutama di kawasan Bengamas untuk berhati-hati. Kami mengutamakan lagi mendata kalau ada korban jiwa, tapi ini belum ada laporan, kami kemudian kita identifikasi kerusakan-kerusakan, ujar Peter. Apabila terjadi peringatan harus segera mengungsi ke tempat aman atau tempat usaha melakukan penyelamatan ke pengunjung yang ada, itulah sambungnya. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, mengatakan banjir tersebut merupakan salah satu kejadian cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Indonesia. Menurutnya ini bukan tsunami sehingga warga tak perlu panik dan tidak perlu mengungsi, tapi tetap waspada dan terus memantau serta memperhatikan update informasi cuaca terkini dari BMKG, kata Eko dalam keterangan tertulisnya pada Senin. Banjir rob landa Banyuwangi, permukaan pesisir terendam hingga 60 cm. Banjir rob melanda permukiman warga pesisir pantai di Kelurahan Mandar, Kecamatan atau Kabupaten Banyuwangi. Selain menggenangi permukiman padat penduduk, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum.
Bahkan puluhan warga, warung pedagang, destinasi, wisata kuliner, pelesengan juga terendam air setinggi lutut orang dewasa. Banjir rob ini terjadi sudah ketiga kalinya. Air naik sekitar pukul 20.00 hingga 24.00 WIB. Senin malam, air mengenangi rumah warga setelah air meluap. Ada ratusan rumah yang tergenang rob, sudah masuk ke rumah warga juga, ujar Hilman, warga setempat kepada Detikcom pada Selasa. Banjir rob ini, kata Hilman, terjadi pada malam hari. Air dari laut naik secara perlahan dan kemudian masuk ke lingkungan dan rumah warga. Wilayah yang terdampak adalah di sekitar destinasi wisata kuliner Pelensengan. Destinasi wilayah kuliner ini bakar juga terdampak tergenang air rob semua. Itulah bukasnya. Dwi Sosongko, Lurah Kampung Mandar, mengatakan, kondisi seperti ini sudah berlangsung berturut-turut sejak 3 hari lalu. Banjir rob masuk ke permukiman warga. Kemungkinan hari ini tepat tanggal 1 Jawa merupakan puncaknya, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi banjir susulan tapi tidak sebesar hari ini, kata Dwi Sosongko di lokasi kejadian. Menurut Dwi, banjir kali ini merupakan yang paling parah, bahkan ketinggian air mencapai 60 cm. Banjir tak hanya di Kelurahan Mandar, sebagian rumah warga di lingkungan Kampung Ujung, Kelurahan Kepatihan juga terendam banjir. Ini yang terparah, banjir merendam sekitar 200 rumah. Warga di Kelurahan Mandar kalau ditambah dengan Kampung Ujung bisa sekitar 300 lebih, itulah katanya. Tidak menutup kemungkinan peristiwa serupa bakal terjadi kembali. Oleh karena itu, warga diminta untuk tetap siap siaga dan meningkatkan kewaspadaan. Kondisi seperti ini warga sudah siap bahkan bisa memprediksi kapan air akan naik dan surut. Kendati demikian, tetap kami imbau agar warga tetap waspada mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Itulah tugasnya. Terpisah perkibaran BMKG Banyuwangi, Yustoto Windiarto menjelaskan, banjir rob disebabkan oleh fase bulan baru yang bersama dengan fenomena perigi atau kondisi bulan baru pada titik terdekat terhadap bumi. Fenomena dapat mengakibatkan peningkatan pasang air laut maksimum yang lebih signifikan atau lebih tinggi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena fase ini diperkirakan akan berlangsung cukup lama hingga pertengahan Desember. Fase ini akan berlangsung cukup lama, jadi masyarakat harus tetap waspada. Itulah jelasnya. Warga belum melaporkan hilang tertimbun longsor saat beladang di Dompu. Akibat diguyur hujan, lahan jagung di Soso Surimbang, Desa Sukai Damai, Kecamatan Magalawa, Kabupaten Dompu, NTB, mengalami longsor dan diduga kuat menimbun salah seorang warga yang sedang berladang jagung di area tersebut. Akibat dari bencana alam itu, satu orang warga dilaporkan hilang dan diduga ikut tertimbun tanah longsor. Bencana alam itu terjadi pada hari Jumat. Warga pemilik lahan jagung atas nama Asrudin, usia 50 tahun, diduga hilang. Warga yang dilaporkan hilang itu berasal dari Dusun Lekake, Desa Deruku, Kecamatan Dogo, Kabupaten Bima, diduga tertimbun longsoran tersebut. Tim Sar Bima diterjunkan siang tadi untuk melakukan pencarian setelah menerima laporan dari pihak kepolisian, kata Kepala Kantor Sar Maratam Nanang Sikit PH pada Sabtu. Hingga pencarian dari kedua tim SAR gabungan dari Pos Sar Bima, TNI, Polri, BPBD, relawan warga setempat dan lainnya belum menemukan korban. Hingga sore ini belum ditemukan, pencarian dilanjutkan besok pagi, ungkap Nanang. Menurut keterangan dari pihak keluarga, sebelum kejadian korban menginap di jalan dan akan menumpuk tanaman jagungnya. Berdasarkan informasi yang ditetapkan oleh pihak SAR Bima menyatakan tidak ada yang mengetahui pasti kejadiannya. Warga di desa tersebut hanya mengetahui anggota keluarganya yang hilang.